Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya dari kelas D, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena geosfer, konsep esensial. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, fenomena geosfer. Fenomena geosfer dapat diartikan sebagai lapisan yang mencakup keseluruhan komponen, baik fisik maupun non-fisik, yang ada di permukaan bumi. Geosfer itu sendiri memiliki 5 pokok kajian, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang pertama adalah lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan udara ini biasanya memiliki unsur cuaca dan iklim, seperti suhu udara, tekanan udara, kelembapan angin, curah hujan, awan, dan lain-lain. Yang kedua adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang meliputi batu-batuan, tanah, dan tenaga pembentuk permukaan bumi, seperti tenaga endogen dan eksogen. Yang ketiga adalah lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer merupakan lapisan air. Lapisan air ini biasanya meliputi perairan darat dan perairan laut. Yang keempat adalah lapisan biosfer. Lapisan biosfer merupakan lapisan kehidupan. Pada lapisan kehidupan ini kita akan mempelajari flora dan fauna. Yang terakhir adalah lapisan antroposfer. Lapisan antroposfer merupakan lapisan kehidupan manusia. Biasanya mempelajari tentang kehidupan sosialnya manusia dan kebudayaannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah fenomena geosfer merupakan kejadian-kejadian alam yang menyangkut atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Selanjutnya, pembahasan tentang konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi ini merupakan unsur penting dalam memahami fenomena atau kejadian geografi. Konsep esensial ini terbagi menjadi 10. Konsep esensial yang pertama atau dasar yang utama adalah konsep lokasi. Konsep ini merupakan letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Secara pokok, konsep lokasi dibedakan menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan lokasi atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur, atau sering disebut dengan garis astronomis. Dikatakan absolut karena keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contohnya adalah letak Indonesia yang berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sementara kalau lokasi relatif adalah posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya. Letak relatif ini dapat berubah sesuai sudut pandang penggunaannya. Contoh lokasi relatif adalah negara Indonesia yang diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak mengacu pada ruang atau sela yang menghubungkan antara lokasi atau 2 objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Konsep jarak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut ini menunjukkan jarak antar wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang. Contohnya, jarak antara Jakarta dengan Bandung adalah 150 km.
Sementara jarak relatif merupakan jarak tempuh yang menggunakan atau mempertimbangkan rute, waktu, dan biaya perjalanan. Contoh jarak relatif adalah jarak antara Jakarta ke Bandung. Bila ditempuh menggunakan mobil dan lewat jalur tol akan memakan waktu 2,5 jam. Namun jarak tersebut akan berbeda bila menggunakan kereta api atau pesawat yang mungkin hanya ditempuh sekitar 50 menit. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini berkaitan dengan tingkat kemudahan untuk menjangkau suatu objek. Konsep keterjangkauan ini tidak hanya tergantung pada jarak, namun tergantung pada kondisi geografis, sarana transportasi, dan komunikasi. Contoh dari konsep keterjangkauan ini adalah wilayah Papua yang memiliki relief permukaan bumi yang tidak rata. Bergunung-gunung dan berbukit-bukit akan lebih sulit ditempuh atau dijangkau karena kondisi medannya yang berat. Yang keempat adalah konsep pola. Pola berkaitan dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena geosfer sebagai akibat dari interaksi antar komponen yang ada. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena fisik dan fenomena sosial. Contoh dari konsep ini adalah pola pemukiman penduduk yang ada di pesisir berbentuk memanjang atau linier mengikuti sepanjang garis pantai. Yang kelima adalah konsep morfologi. Konsep ini menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sementara tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Contoh dari konsep ini adalah daerah selatan Yogyakarta yang merupakan daerah perbukitan kapur atau kars yang terbentuk dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep ini merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena di suatu kawasan. Contoh dari konsep ini adalah kegiatan industri wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang terpusat di Jababeka, Pulau Gebang, dan di Tangerang. Yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Konsep ini berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan wilayah tersebut. Contoh dari konsep ini adalah Pantai Kute dan Pantai Sanur yang memiliki nilai kegunaan sebagai sarana rekreasi bagi wisatawan, tetapi bagi masyarakat sekitar digunakan untuk menopang sektor ekonomi. Yang kedelapan adalah konsep interaksi. Konsep ini menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari konsep ini adalah hasil pertanian dari desa yang didistribusikan ke kota. Sebaliknya, masyarakat desa membutuhkan teknologi pertanian yang dipasok dari kota. Konsep kesembilan adalah konsep diferensiasi. Konsep ini membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya, wilayah pedesaan dengan ciri khas area persawaan sangat berbeda dengan wilayah perkotaan yang terdiri atas area permukiman, pusat perdagangan, perkantoran, dan berbagai utilitas kehidupan. Contoh lainnya adalah di daerah pantai. Penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di pegunungan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contoh dari konsep ini adalah daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Contoh lainnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Wilayah di sekitarnya akan ikut merasakan dampaknya, misalnya adanya asap. Fenomena ini bahkan bisa dirasakan oleh negara tetangga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.